Efek perang dagang IHSG masih galau. Dan untuk mengupas lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Christian selaku Equity Research Analis MNC Sekuritas melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Pak Kris. Halo, selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Kris gimana? Sehat ya pagi ini? Bisa mendengar suara saya Pak Kris? Oke, ya gimana gimana, Mbak? Maaf. Oke, iya ini tampaknya ada yang lagi galau nih ya Pak Kris ya, karena kan efek perang dagang ini IHSG tampaknya dibikin galau lagi nih. Ditutup sedikit lebih rendah nih sebesar minus 17 poin, ini terutama karena aksi jual saham bank besar ya di tengah ketidakpastian kebijakan tarif Presiden Trump tentunya, ditambah kekhawatiran akan adanya resesi di Amerika Serikat. Kira-kira analisisnya Pak Kris seperti apa nih? Oke, jadi kalau misalnya kita melihat ya pelemahan IHSG kemarin itu sebesar 17 poin itu kan sebenarnya tidak terlepas dari aksi taking profit para investor ya, yang pasca penguatan yang kemarin itu signifikan di hari sebelumnya itu kurang lebih sebesar 1,8%. Nah, selain itu juga kita melihat adanya faktor dari net sell oleh investor asing itu juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap di pelemahan IHSG ini, di mana pasar juga di sisi lain mencermati perkembangan seputar APBN yang telah dirilis kemarin, di mana kan tercatat defisit itu 0,1% pada Januari sampai Februari 2025 atau ini masih awal tahun 2025. Di sisi lain juga secara internal kita masih belum melihat adanya katalis-katalis positif yang bisa membantu penguatan IHSG ini. Nah, kalau kita beralih lagi, secara Hmm. faktor eksternal juga ada pengaruh di mana tercermin dari volatilitas pasar global ya, seiring dengan potensi eskalasi trade war 2.0 Hmm. dan pasar juga ini kan masih mengantisipasi dampak dari tarif timbal balik nih. Jadi kan masih ada perang tarif yang akan dilakukan Amerika Serikat di awal April nanti. Nah, kalau kita lihat jadi kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan ISG ini adanya masih kekhawatiran investor terkait dengan resesi setelah Trump itu agresif terhadap perang dagangnya, sehingga investor ini masih wait and see ya, wait and see kira-kira khususnya apa sih saham yang perlu dibeli untuk meminimalisir kerugian ya, baik itu jangka panjang maupun jangka pendeknya, begitu Mbak. Ya, pasar masih dibuat wait and see begitu Pak Kris. Tapi kan ini pasar Betul. Asia Pasifik sebenarnya diperdagangkan beragam ya pada hari Kamis setelah laporan inflasi Amerika Serikat yang terbilang lemah ini sebesar 2,8%, lebih rendah dari perkiraan Februari 2025 sebenarnya. Nah, Mhm. apakah kondisi ini memang sebenarnya ikut memicu nih pelemahan IHSG kemarin? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat inflasi Amerika Serikat di Februari ini seharusnya ini menjadi salah satu katalis positif ya jika dilihat dari Wall Street itu yang udah memulai rebound secara perlahan-perlahan udah mulai rebound. Terus juga ada perlambatan laju inflasi ini diharapkan dapat meningkatkan optimisme sih sebenarnya pasar terhadap ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan The Fed nantinya. Tapi ketidakpastian ekonomi global seiring dengan trade war 2.0. Terus juga ada faktor dari update APBN 2025 per Februari kemarin. Ini sebenarnya menjadi salah satu sentimen negatif juga yang bisa memberatkan indeks. Dan lagi-lagi aksi taking profit yang sebelumnya itu naik signifikan tadi 1,8% itu memicu pelemahan ISG ini. Jadi mereka udah taking profit, akhirnya mereka jual. Jadi bisa jadi ISG ini langsung melemah sih. Iya, Pak Kris kalau misalnya tadi seperti disebutkan ya, ternyata kan investor asing nih berbalik lagi melakukan net sell saham. Dengan Yep. aksi jual pada saham perbankan lebih banyak di mana dan ditambah tadi ya yang juga disebutkan Pak Kris bahwa pasca Kemenq ini kan memaparkan laporan APBN kita yang defisit begitu laporannya sebesar 31,2 triliun. Kira-kira hari ini bisa dibilang kita cukup pesimis nggak sih atau nggak bisa berharap banyak deh untuk terjadinya inflow? Oke, kalau kita balik ke data, mungkin kalau kita lihat dari defisit APBN itu kan dikarenakan pengeluaran besar di awal tahun ya, di mana di 2 bulan awal pertama itu Januari Februari itu realisasi pembiayaannya itu mencapai 35,7% dari target 2025. Ini salah satu angka yang sangat tinggi untuk di awal tahun itu mencapai 220 triliun. Nah,
Terus juga kita lihat di sisi lain pendapatan negara ini masih mencapai 10,5% dari target, yaitu 316,9 triliun. Nah, kalau kita lihat dan kita cermati kembali dari data-data tersebut, terus juga dengan kondisi yang saat ini mungkin kita tidak bisa berharap ya, tidak bisa berharap banyak untuk Ya. adanya inflow, khususnya dari foreign investor sih, karena dengan data tersebut sepertinya baik investor asing maupun investor domestik itu tuh masih melihat market Indonesia ini masih wait and see, kira-kira apa kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diberikan oleh pemerintah, terus juga seperti apa purchasing power di Indonesianya, terus juga mungkin seperti apa perkembangan perusahaannya. Jadi itu masih wait and see sih dari para investor kalau misalnya kita lihat baik foreign maupun domestik. Berarti kita akan melihat bahwa IHSG ini akan kembali galau ini ya hari ini ya. Kira-kira ada nggak sih faktor lain deh yang bisa mendongkrak kinerja IHSG dengan adanya volatilitas tadi? Oke, mungkin kalau faktor yang bisa menguat ini adalah saham-saham yang teknologi ya, saham-saham teknologi Hmm. yang terkait dengan AI. Jadi ini kan sekarang itu udah mulai marak AI, terus juga teknologi yang kemarin itu sempat DCII atau DCII itu meningkat sampai dengan 160.000. Jadi membuat dia adalah saham termahal di IHSG ini. Jadi selain DCII sebagai data center, terus juga perkembangan adoption AI itu menjadi mungkin salah satu sektor yang bisa menguatkan IHSG. Karena kita lihat lagi beberapa hari kebelakangan, sektor yang selalu memberikan penguatan terhadap IHSG itu adalah sektor-sektor teknologi gitu. Hmm. Nah, ini kan kalau misalnya kita melihat sebenarnya net sell asing ini kan banyak terhadap saham-saham big bank begitu ya. Saham bank kemarin besar, saham-saham bank besar kemarin itu anjlok setelah pengumuman Kementerian Keuangan yang melaporkan realisasi penerimaan negara yang defisit seperti itu. Kira-kira apakah ini artinya investor sudah saatnya nih membeli saham-saham blue chip dengan harga obral gitu? Oke, kalau misalnya kita lihat penerimaan negara yang defisit 31,2 triliun ya pada hingga Februari itu. Oke, kalau misalnya kita lihat dari situasi saat ini dengan realisasi penerimaan negara itu, kita masih melihat menjadi titik di mana sebenarnya investor yang jangka panjang itu bisa masuk untuk membeli saham-saham blue chip ya dengan Hmm. sekarang itu harga yang murah, terus valuasinya juga pasti murah, terus dengan tingkat diskon juga yang baik itu menjadi salah satu katalis-katalis yang bisa oke saya masuk nih gitu. Tapi eh, tetap harus berhati-hati itu untuk pengelolaan saham. Jadi jangan karena sekarang semua saham lagi turun, oke beli nih lagi harga diskon nih. Tapi tidak seperti itu. Harus melihat juga kekuatan, terutama kekuatan fundamental perusahaan ya. Karena dengan IHSG yang sekarang juga kurang baik, terus juga beberapa earnings dari perusahaan yang juga kurang baik, ini kita harus melihat dan mencermati dengan baik fundamental perusahaan untuk mengurangi possibility loss-nya itu dan untuk mengurangi cut loss gitu sih. Kira-kira apa sih saham-saham blue chip yang mungkin bisa masuk dalam watchlist? Kira-kira yang mana nih, Pak Kris? Oke, mungkin untuk saham-saham yang bisa secara fundamental yang kuat, terus juga memiliki sentimen-sentimen yang positif, itu khususnya perbankan ya. Perbankan Hmm. seperti kayak BBCA, BRIS, BMRI, itu menurut saya memiliki fundamental yang kuat, terus juga sekarang itu lagi akan membagikan dividen, dia di luar perbankan juga akan membagikan dividen, dan sekarang juga valuasinya cukup oke untuk masuk ke dalam saham tersebut. Nah, selain itu juga mungkin ada seperti saham-saham rumah sakit dan juga seperti saham komoditas Antam yang kita masih melihat adanya penguatan secara fundamental di saham-saham ini gitu sih, Mbak. Oke, nah kalau misalnya kan kita sebenarnya melihat sempat technical rebound ini ya IHSG, tapi akhirnya galau lagi nih akibat perang dagang yang lagi-lagi memanas antara Amerika Serikat dan Eropa. Nah kalau misalnya melihat secara teknikal gimana pergerakan IHSG untuk menutup perdagangan pekan ini nih Pak Kris? Oke, kita lagi-lagi ya 2 minggu ini kita masih dihantui ya dalam dalam tanda kutip dihantui dengan kegalauan ISG ya terkait Hmm. dengan perang dagang itu. Nah, kalau misalnya kita melihat untuk menutup perdagangan di pekan ini, sepertinya
kami memperkirakan itu ada pergerakan ISG yang masih rawan untuk cenderung melemah Hmm. dan dikarenakan sentimen-sentimen baik itu sentimen domestik dan juga sentimen global yang menjadikan pelemahan di ISG ini. Tapi paling tidak untuk menguji di rentang 6586 sampai dengan 6618 nantinya di ISG-nya. Tapi again tetap ada antisipasi perang dagang yang bisa mempengaruhi pasar saham di Indonesia. Nah, selain itu juga wait and see terhadap regulasi-regulasi yang dirilis pemerintah, kita harus melihat terkait dengan seperti apa regulasi ini, terus juga pembentukan badan-badan itu, kita harus mencermati uangnya kemana, uangnya dari mana. Nah, jadi itu sepertinya masih harus dilihat sama para investor ya, baik itu yang akan secara jangka panjang maupun jangka pendek ataupun yang harian. Jadi tetap harus melihat pola dari pergerakan IHSG ini sih. Kira-kira untuk membuka perdagangan sesi 1 ini ada saham-saham yang bakal jadi penguat IHSG nggak sih? Oke, kalau misalnya kita melihat saham-saham yang menjadi penguat, sepertinya akan ada saham teknologi kembali Tetap itu teknologi akan ya? menjadi ya akan menjadi penguat di eh, pada hari ini dan juga mungkin perbankan itu sentimennya dividen. Sepertinya dua itu akan menjadi salah satu menjadi pendongkrak untuk IHSG pada hari ini. Kira-kira ada nggak sih saham-saham yang justru harus kita waspadai nih, baik untuk trader maupun investor? Kira-kira gimana nih, Pak Kris? Oke, mungkin kalau untuk saham-saham yang bisa dibilang untuk kita hati-hati ya untuk masuk itu Mm-mm. kita masih ada melihat potensi penurunan saham-saham yang akan melemah seperti saham komoditas karena secara global price itu adanya penurunan harga baik itu di nikel, baik itu di kobalt, terus juga em, di sektor komoditas lainnya juga di sisi lain ada sektor oil and gas itu juga menjadi kita harus berhati-hati sih harus berantisipasi terhadap sektor-sektor ini karena ketika sektor-sektor ini melemah kita kan tidak akan mau cut loss jadi kita harus tetap Ya. berhati-hati dan again dengan harga yang murah dengan harga yang turun itu ESP akan turun menyebabkan revenue dari perusahaan atau pendapatan dari perusahaan itu akan turun sehingga nanti non operating income operating income-nya bisa turun dan ya bisa jadi net income-nya bisa negatif ataupun net income-nya menurun dari tahun sebelumnya. Oke, baik Pak Kris, ini ada pertanyaan dari sahabat kabar bursa nih tampaknya. Saya bacakan boleh ya? Dari Boleh. Mojo, Pak Kris mau nanya dengan pernyataan modal negara dalam bentuk saham BUMN, apakah ada potensi dampak terhadap evaluasi dan likuiditas saham-saham BUMN di pasar? Dan bagaimana investor sebaiknya merespon kebijakan ini, Pak Kris? Kritis sekali nih ya pertanyaannya tampaknya. Oke, oke. Berarti terkait dengan penyertaan modal negara, berarti ini lebih ke badan yang baru dibentuk ya jatuhnya Ya. ya, yang Danantara kemarin ya. Terus juga gimana sih investor mencermati? Mungkin terkait dengan penyertaan modal, eh, kita masih melihat adanya potensi yang cukup besar ya bagi eh, bank-bank BUMN ini penyertaan modal itu. Dan kalau misalnya kita lihat lagi, boleh sorry boleh diulang sekali lagi nggak yang pertanyaan yang pertama, yang penyertaan modal? Yang pertama ya, dengan penyertaan modal negara dalam bentuk saham BUMN, apakah ada potensi dampak terhadap valuasi dan likuiditas saham-saham BUMN di pasar? Oke, berarti ini penyertaan modal ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sih tidak ada dampak yang signifikan ya sebenarnya untuk Hmm. penyertaan modal ini karena ya badan yang baru dibentuk tersebut berasal dari dividen-dividen perusahaan BUMN ya sebenarnya. Dan kalau kita lihat potensi sahamnya juga cenderung positif untuk potensi saham-sahamnya karena mereka memiliki growth yang baik untuk di saham-saham BUMN. Dan gimana sih cara investor untuk mencermati? Again, investor mencermati saham-saham perbankan saat ini memiliki valuasi yang murah, valuasi yang cukup murah untuk mereka masuk sebenarnya. Jadi selain valuasi yang murah, terus juga katalis-katalis positif yang lainnya, terus juga merupakan salah satu bank BUMN, ini menjadi sentimen positif untuk bisa investor itu masuk ke saham-saham BUMN. Mungkin lebih ke perbankan sih jatuhnya.
Oke, semoga terjawab ini ya untuk Mojo. Nah, Pak Kris, ini kan kalau kita melihat ya tadi, Pak Kris menyampaikan bahwa secara teknikal juga sebenarnya IHSG masih rawan terhadap pelemahan begitu. Nah, kira-kira gimana nih sarannya untuk trader dan investor untuk masuk ke, bursa pada pagi ini? Oke, saran ya, dan dengan pasar yang masih cukup volatile di hari ini, lagi mungkin investor ini disarankan untuk tetap wait and see, dan Mmm, mungkin bisa memulai untuk mencicil saham-saham blue chip ya, saham-saham blue chip yang again dengan valuasi yang murah, atau mungkin saat ini juga lagi harga diskon, itu para investor cukup oke untuk investor jangka panjang ya. Untuk investor jangka panjang cukup oke untuk mereka masuk-masuk ke saham blue chip. Terus eh, dengan fundamental yang kuat juga, ini menjadi katalis-katalis positif bagi saham-saham blue chip untuk bisa investor itu masuk. Nah, kalau untuk mungkin untuk trader ya, trader sehari dua hari, mungkin tetap harus melihat volatilitas dari secara global. Secara global itu seperti apa, terus juga dampaknya akan seperti apa, terus juga regulasi pemerintah itu seperti apa, sehingga itu akan mempengaruhi harga-harga saham untuk mungkin sehari, dua hari, tiga hari sih. Itu sih, Mbak. kira-kira bakal ada profit taking lagi nggak nih hari ini? Kalau misalnya kita lihat dari ini tuh sepertinya sudah beberapa hari ya, jadi Mmm. kayak udah turun naik turun naik turun naik. Sepertinya untuk saat ini sedikit akan ada profit taking dan mungkin sedikit akan ada penurunan IHSG dari hari lalu, dari hari Kamis lalu. Baik, mungkin antisipasinya untuk di perdagangan pekan depan ini, melihat kondisi yang volatile ini, ada saran mungkin Pak Kris? Oke, Buat para untuk mungkin trader bersiap-siap begitu? oke untuk untuk minggu depan ya, untuk minggu depan itu kan sebenarnya kita akan mendekatin apa ya Ramadan ya, Idul Fitri Iya, ya. sudah Nah, menjelang minggu-minggu akhir ini ya. udah menjelang minggu-minggu akhir. Nah, kalau untuk investor yang jangka panjang, sepertinya ini cukup untuk mereka masuk. Untuk Mmm, yang investor jangka panjang. Karena kalau misalnya kita lihat, investor itu akan keluar ketika ada libur-libur panjang. mmm, Jadi, mhm, ini kan liburnya itu 10 sampai 14 hari ya, kalau saya nggak salah. Nah, iya, itu investor khususnya foreign itu kita melihat cenderung untuk keluar dari saham Indonesia dulu. Karena mereka akan takut untuk eh ketika nanti misalnya libur ada tiba-tiba announcement yang membuat ketika nanti setelah libur itu harganya tiba-tiba langsung anjlok, anjlok gitu. mmm, Jadi untuk investor yang jangka panjang oke untuk masuk, tetapi untuk yang trader sepertinya harus tetap berhati-hati akan ada volatilitas yang mungkin itu adalah hal yang common mhm, ketika akan ada libur panjang sih. Jadi tetap oke, berhati-hati, tetap melihat pergerakan saham-sahamnya, jangan meninggalkan sahamnya mmm. untuk trader sih khususnya. Jangan meninggalkan saham karena bisa saja pagi ini loss, tiba-tiba siang nanti untung, ataupun sebaliknya. Pagi ini untung, tiba-tiba sejam dua jam loss lagi gitu. Iya iya, itu yang harus diwaspadai tentunya ya dan harus diantisipasi nih dari sekarang untuk menghadapi perdagangan di pekan depan. Nah, kira-kira dari MNC Sekuritas sendiri ada rekomendasi saham nggak sih yang dipilih nih untuk perdagangan hari ini? Oke, mungkin untuk di perdagangan hari ini tuh ada di mungkin di beberapa perbankan ya. Di Hmm. beberapa perbankan kalau misalnya kita lihat itu ada BRIS, itu di karena kita melihat ada earnings growth yang tinggi, terus juga again dia mereka mempunyai produk untuk bullion banknya sekarang untuk jual beli emasnya. Ini menjadi salah satu sentimen yang positif terhadap BRIS, dan juga mungkin Inco ya, Inco, dan juga ada mungkin Antam. Antam itu kita melihat gold price itu yang terus naik, di mana hampir menyentuh angka 3 ya, sekarang hampir Hmm. menyentuh angka 3. Itu diperkirakan akan terus naik. Dan mungkin yang selanjutnya itu ada ADMR, di mana itu smelter nikel itu akan commissioning sih di tahun ini, dan mungkin akan ada perbaikan ataupun pemulihan dari ASP di ADMR-nya sendiri. Oke, baik itu tadi rekomendasi saham dari Pak Kris. Terima kasih banyak Pak Kris untuk analisis dan tentunya rekomendasi yang luar biasa hari ini. Ini tentunya sahabat kabar bursa akan sangat bermanfaat insight-insightnya menjelang opening bell ini ya. Terima kasih Pak Kris, sehat selalu. Kita akan jumpa lagi ya untuk di dialog bursa pagi-pagi selanjutnya.
Terima kasih.